Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kita Podcast, bertemu lagi dengan saya Novita Asriani sebagai host. Pemirsa Kita Podcast, senang sekali pada kesempatan hari ini Karantina Pertanian Palembang menghadirkan sosok yang begitu suatu kebanggaannya untuk kami bisa menghadirkan Bapak Wakil Bupati Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Insinyur Haji Lutfi Halide MP. Bapak boleh disapa pemirsa Kita Podcast? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat wabarakatuh. untuk kita semua. Nah, dan tidak lupa juga, saya ditemani oleh Kasubag Tata Usaha Karantina Pertanian Palembang, Bapak Muhammad Saharul SP. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat semua. Jadi Pak Lutfi, kami di Palembang ini ada salam. Salamnya kayak gini, jadi nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, Pak Lutfi kita sama-sama bilang Kito Paca. Bisa ya Pak ya? Oke, kita mulai. Salam dari Palembang, Kito Paca. Jadi Pak Lutfi, Kito Paca itu adalah sebuah singkatan Iya. dari kerja ikhlas, tercapai optimal, profesional, amanah, cermat, akuntabel, dan konsisten. Alhamdulillah. Amin. Itu harapan kita, semoga kinerja kita bisa seperti itu. Jadi sahabat Kita Podcast, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, Pak Lutfi ini merupakan Wakil Bupati Sopeng. Nah, adapun Pak Lutfi tadi saya sempat baca sedikit nih di Google. Adapun riwayat organisasi dari Pak Lutfi ini sendiri adalah Ketua Ikatan SPMA Sulawesi Selatan, betul Pak? Iya. Kemudian Ketua Perhiptani Sulawesi Selatan tidak pernah juga. Kemudian Ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia, wah. Semua didorong. Iya. Dan juga Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa dari Partai Nasdem ya Pak ya. Iya betul. Nah, dan juga sebelum menjabat menjadi Wakil Bupati Sopeng, Pak Lutfi ini pernah menjabat menjadi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan ya Pak ya. Selama berapa tahun Pak? 12 tahun. Iya 12 tahun. Pengalaman deh. Iya pengalaman banget ya Pak Sahrul ya. Jadi dilihat dari riwayat organisasi ini kayaknya Bapak tuh begitu mencintai pertanian ya Pak ya. Kan Alhamdulillah. padahal nih Pak ya kan orang-orang itu boleh dikatakan sedikit memandang gimana ya, oh petani nih Kotor kan, gitu ya. iya bukan Kesan pekerjaan kotor gitu yang ya. apa sih Pak membanggakan gitu Iya. ya. Sementara Bapak sendiri memilih untuk menggeluti bidang pertanian. Kenapa Pak memilih pertanian? Jadi begini deh Novita. Saya ini lahir 64 tahun yang lalu. Iya, Dilahirkan dari keluarga petani. iya, Sejak kecil memang saya bercita-cita bahwa akan menjadi sarjana pertanian. Bahkan saya ingat sekali di kampung itu, saya tulis di papan itu di bawah kolong rumah. Iya. Insya Allah saya mau jadi insinyur pertanian. iya. Nah, Kesampaian tapi ya Pak ya. Alhamdulillah perjalanan hidup saya kebetulan saya banyak bersaudara. Mm-mm. Tidak, saya sejak kecil suka menganalisa, Mm-mm. mempersiapkan CB1, CB2, CB3. Saya kenapa tidak masuk di sekolah umum SMA? Saya sudah hitung tidak mungkin karena banyak bersaudara, orang tua pergi merantau. Akhirnya saya lah masuk di sekolah dasar, tamat sekolah dasar masuk di SMP. Iya. Setelah tamat SMP, hijrahlah ke Makassar. Mm-mm. Kampung saya dengan Makassar itu kurang lebih 180 km. Zaman dulu kalau kita mau ke Makassar itu naik mobil ya 1 minggu. Akhirnya ke Makassar, numpang di rumah keluarga, sekolah, tamat SPMA, kerja. Alhamdulillah dia kasih tugas pertama itu saya. Saya jalani beberapa bulan itu sebagai tukang kunci kantor. Tukang kunci kantor, tukang antar surat. Sekarang ini THR. Nah, ya, Iya. dulu masih kita tenaga kontrak istilahnya. Iya. Saya ingat sekali gaji saya waktu itu 2.300 satu bulan. Kemudian bagaimana caranya saya bisa dikenal oleh kepala dinas? Kebetulan kepala dinas saya orangnya disiplin, jam 7 sudah di kantor. Saya kadang-kadang tidak mandi. Kalau sudah mau jam 7 saya duluan ke kantor. Saya mencari posisi setelah saya buka semua ruangan di mana beliau turun dari mobilnya, saya dilihat. Rupanya juga dia perhatikan. 1 minggu kemudian disuruhlah ajudannya sekretarisnya. Ada anak-anak itu selalu berdiri di tembok itu, panggil saya. Panggil saya, siapa itu? Saya dipanggil pagi-pagi. Saya ingat sekali tuh hari Senin. Saya diajak, dipanggil masuk rumahnya kepala inspektur, selain inspektur kepala dinas pertanian rakyat. Saya ditanya, kamu tinggal di mana? Saya bilang, saya ngontrak Pak dekat dari kantor. Apa pendidikanmu? Saya bilang, saya tamat sekolah pertanian SPMA. Ditawari, kamu tidak mau lanjut lagi? Saya tidak punya biaya Pak. Iya Pak. Nah, dia sampaikanlah, ini ada program
kerjasama Dinas Pertanian Rakyat dengan Unhas, ada diploma. Saya masuklah dikasih tugas sekolah, dan mulai itu hari saya disuruh sampaikan sekretaris dinas, saya diperintah Pak Inspektur untuk pindah di ruangannya situ melayani mengantar-antar surat. Jadi sambil saya kuliah, kalau kuliahnya pagi, saya ke kantor dulu mengabsen, baru ke kampus. Selesai kuliah kembali ke kantor. Alhamdulillah saya jalani. Selesai 84 diangkatlah langsung kepala dinas pertanian kabupaten di umur yang menjelang 25 tahun. Iya, Pak. Menjelang 25 tahun tahun 84 zaman Pak Harto itu saya sudah kepala dinas. Alhamdulillah saya lakoni. Saya kepala dinas pertanian kabupaten 16 tahun. Kemudian saya pindah, ditarik ke Makassar. Nah, sekretaris Bimas, kemudian terjadi otonomi daerah, jadi kepala badan ketahanan pangan. Kemudian pindah lagi ke dinas pertanian 12 tahun. Tekan sebentar lama jadi pejabat, minta pensiun dini, bertarung jadi bupati. Kalah, itu waktu belum beruntung, saya masuk partai politik. Langsung berpihak. Tahun 2019 partai saya menugasi masuk staf khusus di Kementerian Pertanian. Saya lakoni 2 tahun. Ya, masuk lagi proses pilkada. Yang pernah saya lawan bertarung mengajak bagaimana jangan kita bertarung lagi Pak Lutfi, karena saya melihat partainya Bapak pasang-pasang lagi di kampung sana. Bagaimana kalau kita sama-sama dan Kerjasama. kalau Bangun Bapak bersedia, kemungkinan tidak ada yang mendaftar. Dan alhamdulillah tidak ada yang mendaftar, akhirnya terjadi. Jadi Anda terpilih menjadi wakil bupati. Alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali ya Pak ya perjalanannya, yang tadinya dari orang yang biasa, yang tadi awalnya dari apa yang Anak tukang petani. Anak petani. tukang buka pintu Pintu kantor, ya, Pak kantor, ya. iya. Sekarang malah menjadi wakil Iya, bupati. Kita iya. beri tepuk tangan dulu. Saya ke Palembang ini karena diundang seluruh wakil bupati seluruh Indonesia, diundang ke Palembang, ada pertemuan bagaimana penurunan stunting itu, karena tugas wakil bupati itu sampai pejabat negara yang ditugasi pengawasan, dan juga diserahi tugas ketua tim penurunan stunting. Iya. Makanya kita kumpul-kumpul di Palembang ini. Iya, dalam membahas stunting tadi ya Pak ya. Saya orang pertanian, jalan bersilaturahmi, ketemu Pak Sarro, ketemu Dek Novita, teman-teman di sini membagi pengalaman. Iya, membagi pengalaman. Karena kenapa ya, rezeki itu tidak akan mungkin tertukar. Iya. Saya sudah rasakan betul dari pesuruh di kantor itu bisa jadi kembali jadi kepala di tempat itu. Bisa kembali jadi kepala di tempat itu. Dan waktu saya masih jadi pesuruh, tukang kunci kantor, saya masuk jadi kepala dinas, masih banyak orang-orang yang pernah dulu ya kadang-kadang menjahili saya. Kalau juga Pak. Iya, tapi saya bilang ya, saya punya prinsip hidup itu maafkan orang sebelum Roda minta berputar. maaf. Iya. Kalau ada hal-hal yang menimpa kita jangan salahkan orang, salahkan diri. Koreksi. Iya. Kalau terlalu sakit, sapu dada. Mudah-mudahan saya tidak kasih begitu sesama aku manusia. Iya. Insya Allah banyak teman. Ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa hidup itu rezeki sudah diatur yang Maha Kuasa. Iya, Kita tinggal menjalani. Begitu Reno kita. Iya. Dan alhamdulillah saya sudah pensiun umur 64 tahun ya. Saya orang pertanian masih sekolah juga sambil S3. S3 ya Pak ya. Sambil umur S3 gitu. Iya. di usia yang sudah senja ini, kenapa saya ber-S3? Supaya ini otak ini jalan terus, tidak pikun. Tidak cepat pikun. Tidak cepat pikun, iya. Nah, kemudian besok lusa tidak lagi pejabat negara, ya minimal bisa memberikan kuliah, menjadi konsultan, apa. Bisa memberi ilmu ke semua orang ya Pak ya. teman-teman, iya. Pak Lutfi ini kan dari tadi sudah menceritakan bagaimana tahap-tahap hidupnya ya dari nol menjadi orang yang besar seperti sekarang ini. Pak Lutfi boleh nggak disampaikan sedikit motivasi nih ke pemirsa kita podcast di rumah yang sedang menyaksikan? Bagaimana Bapak agar kami yang masih dibilang usianya masih muda ini Ikuti agar jejak beliau mengikuti ini. jejak Bapak, memiliki semangat yang tinggi gitu Pak untuk sukses. Saya begini deh, Novita, Dek Sarul. Setiap menghadapi sesuatu itu, jangan selalu pikir yang jelek-jelek. Selalu pikir yang indah-indah. Supaya langkah kita ini selalu termotivasi. Iya. Saya dulu kalau disuruh atasan saya mengantar anaknya pergi sekolah, saya selalu bawa
luar biasa kepercayaan saya punya pimpinan. Anaknya yang begitu dia sayangi, saya diberi amanah mengantar. Iya, Kalau saya umpamanya bawakan tasnya saya punya pimpinan, saya selalu bawa, luar biasa kepercayaan pimpinan saya. Tasnya ada rahasianya di sini, saya yang dikasih bawa. Saya tidak pakai nanti hina aja saya, masa disuruh bawa? Iya. Nah, Jadi nggak boleh dikit-dikit ngeluh ya Pak ya, dikasih kerjaan apa nggak boleh ngeluh. Jangan. Rezeki sudah diatur Yang Maha Kuasa. Iya, iya. Apapun kita hadapi dengan senyum. Iya, ikhlas Selalu ya Pak ya. ikhlas. Nah, selalu, ada juga orang yang mau disuruh tapi tidak disuruh. Saya dikasih, ya percaya. Gitu. Sama Pak kayak salam kita tadi, kerja ikhlas. Iya, kerja ikhlas. Jadi setiap menghadapi sesuatu ikhlas. Insya Allah rezeki apa sudah diatur Yang Maha Kuasa. Iya, Yang penting Pak. kita ikhlas. Dan saya juga selalu pesan kepada teman-teman bagi kita beragama ini ya, setiap langkah ikutkan Yang Maha Kuasa. Iya. Bismillah, saya melakukannya ini ada ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincang asiknya pada kesempatan kali ini. Bapak luar biasa, banyak sekali pengalaman Bapak yang bisa kami jadikan pelajaran ya Pak Sarul ya. Ada bisnisnya kita juga anak petani juga ya. Jadi Iya. dasarnya punya pendidikan Iya. petani. Petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Mulia. Iya, karena menyediakan pangan ya Pak Iya, ya. pangan. Untuk Biar masyarakat. bagaimana panjangnya kita punya titel, hebatnya kita. Kalau perut tidak terisi ini, aduh, tidak akan bisa. Jadi untuk pemirsa kita podcast yang ada di rumah, untuk adik-adik yang usianya masih muda, jadi jangan ragu untuk memilih bidang pertanian gitu, karena bidang pertanian ini bukanlah sesuatu hal yang ini ya Pak ya, yang rendah gitu. Bukan pekerjaan yang hina. Bukan pekerjaan Menggali hina. ilmu terus sampai tulang. Iya. Contohnya kayak Pak Lutfi ini bisa menjadi wakil bupati dari bidang pertanian ya Pak Tetap ya. sekolah juga. Tetap sekolah juga, udah di usia 64 tahun. 64 benar. tahun. Masih Tapi kalau ngambil- Novil dia masih 17 tahun. Iya. Semangatnya masih 17 tahun. Semangat 17 tahun, ya. Ya, pemirsa kita podcast, demikian dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di podcast mendatang kita bisa menghadirkan bintang tamu yang menarik lainnya. Oke, Pak Lutfi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk motivasinya untuk pemirsa kita podcast di rumah, dan juga Pak Sarul, terima kasih Terima kasih banyak. juga Ibu. Ya, pemirsa kita podcast, sekian dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.